Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kali ini saya akan berbagi bagaimana cara meruqyah air, kemudian bagaimana agar kemudian air yang kita ruqyah itu memiliki pengaruh yang sangat kuat. Jadi air ruqyah ini sangat manfaat sekali bagi kesehatan kita, menghilangkan bermacam gangguan-gangguan, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa wa rahmatu lil mu'minin. Kami turunkan Quran itu sebagai syifa, sebagai obat. Selain Quran sebagai petunjuk, Quran itu juga bisa sebagai obat. Obat apa? Obat lahir dan obat batin. Obat lahir berkaitan dengan jasmani kita, obat batin berkaitan dengan ruhiyah kita, iman kita. Kita bisa pakai Al-Qur'anul Karim. Kuncinya apa? Kuncinya lil mu'minin, bagi orang yang beriman, bagi orang yang yakin. Wala yazidu khasirina illa wala yazidu zalimina illa khasara. Tidak menambah apapun bagi orang yang zalim Quran itu kecuali kerugian. Nah, maka yang paling penting adalah keimanan kita pada Al-Qur'anul Karim. Nah, air ruqyah ini bisa digunakan untuk diminum, bisa juga untuk meruqyah ruangan, ya, bisa juga untuk mandi, ya. Untuk minum, meruqyah ruangan yang diganggu oleh setan atau tempat usaha, ya. Kemudian yang ketiga adalah untuk mandi, ya, digunakan untuk mandi. Bagaimana caranya? Jadi untuk ruqyah ruangan, untuk mandi, untuk minum sama semuanya. Kita buka dulu tutupnya. Ya, yang pertama yang paling penting adalah lil mu'minin, yaitu kita yakin bahwa Quran itu sebagai obat, sebagai penawar. Nah, begitu tidak ada keyakinan, maka tidak akan ada pengaruhnya. Nah, ketika kita baca, kita konsentrasi. Ya, konsentrasi, betul-betul kita baca. Maka sebaiknya membacanya itu di tempat yang tidak berlalu lalang orang lain. Nah, yang ketiga adalah niatkan, ya, untuk apa? Air ruqyah ini untuk apa? Kita niatkan. Innama a'malu binniyat. Setiap amal itu tergantung niatnya. Kalau kita susah untuk meniatkan, maka doakan. Nah, karena doa itu menjadi sebuah tujuan. Misalnya saya contohkan doanya. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum. Wahai Allah, Engkau yang Maha menyembuhkan. Engkau pemilik alam semesta, ya Allah. Engkau yang melindungi hamba-hambamu, ya Allah. Aku mohon kepadamu, ya Allah, jadikan bacaan-bacaan yang saya bacakan dari Al-Qur'anul Karim di air ini, ya Allah, menjadi penyembuh penyakit lambung si fulan, ya Allah. Menjadi penyembuh penyakit paru-paru si fulan, ya Allah. Menjadi penyembuh penyakit darah tinggi si fulan, ya Allah. Ya Allah, jadikan air ruqyah yang saya bacakan ini, ya Allah, menghilangkan semua gangguan-gangguan dari bangsa jin yang ada dalam tubuhnya dan semua penyakit-penyakit yang ada dalam tubuhnya, ya Allah. Ya Allah, Engkaulah satu-satunya Rob yang menjadi harapan hamba, ya Allah. Tempat hamba memohon, meminta, ya Allah. Ya Allah, kabulkan, ya Allah, semua hajat, semua tujuan yang hamba inginkan, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baru kita bacakan. Nah, sebagai pondasi boleh kita bacakan 4 surah saja yang sering kita baca. Ya, yang pertama adalah Al-Fatihah. Kita baca Al-Fatihah, kemudian mulut kita dekatkan dengan aqua atau dengan air mineral. Kemudian nanti kita hembuskan. Ya, hembuskannya ya berlahan saja. Ya, kita coba ya, sahabat-sahabat sekalian. Masing-masing boleh pegang ininya, pegang minumannya. Ya, sama-sama kita praktek. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sambil ditujukan ya, bacaannya itu ditujukan ke air ini ya. Seolah-olah kita memang betul-betul memfokuskan bacaan kita ke air ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berapa kali dibaca? Boleh baca 3 kali, boleh 7 kali ya, ganjil-ganjil boleh. Allah suka yang ganjil. Nah, setelah itu kita baca Al-Ikhlas, sama ya. Pikiran kita tujukan ke minuman yang akan kita ruqyah, air yang kita ruqyah. Surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Boleh 3 kali, 7 kali, atau boleh yang ganjil-ganjil ya. Makin banyak pengulangan, repetisi makin bagus. Surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Kemudian kita hembuskan. Tadi surah An-Nas ya, setelah baca dihembuskan. Surah Al-Fatihah juga tadi setelah baca dihembuskan. Ya, kemudian surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Terus dihembuskan. Nah, ini sudah kita baca ayat-ayat ruqyah. Nah, selanjutnya kita boleh meminumnya. Ya, ketika meminum, ada sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW, yaitu minum itu tidak boleh seperti minumnya unta. Apa itu? Meminum dengan buru-buru. Ya. Meminum dengan satu nafas. Tapi minum 1 teguk, kemudian 1 teguk, 1 teguk. Nah, ada beberapa hadis ditemukan Rasulullah SAW itu mengajarkan kalau minum itu baca Bismillah 1 teguk, kemudian setelah itu baca Alhamdulillah, kemudian minum lagi 1 teguk, kemudian itu baca Alhamdulillah, minum lagi 1 teguk, baca Bismillah, kemudian Alhamdulillah. Jadi ada 3 kali. Setelah itu baru boleh diminum secukupnya. Ya, nah, insya Allah kita niatkan, sudah kita baca ayat-ayat ruqyah, bisa menjadi obat. Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan Al-Qur'an bisa menjadi penawar, menjadi obat. Nah, kalau misalnya berkaitan dengan gangguan sihir, maka ditambah dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan sihir. Ya, bagaimana Nabi Musa menghadapi tukang-tukang sihir. Ya, misalnya kita baca dalam Al-Qur'an ya, surah tentang bagaimana Nabi Musa menghadapi para tukang sihir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala fir'aunu a'tuni bikulli sahirin 'alim. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. Hembuskan. Nah, untuk kalimat innallaha sayubtiluh, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membatalkan sihir-sihir itu, akan menghancurkan sihir-sihir itu, boleh diulang-ulang. Ya, berapa kali sesuka hati. Makin banyak makin bagus ya. Misalnya innallaha sayubtiluh, innallaha sayubtiluh, innallaha sayubtiluh, innallaha sayubtiluh. Nah,
itu justru makin menguatkan power ya ketika kita baca berulang-ulang berkaitan dengan pembatalan sihir. Ini bisa dibaca untuk orang-orang yang terkena sihir, terkena pelet, atau apapun itu yang berkaitan dengan sihir, maka bacakan ayat-ayat ruqyah berkaitan dengan sihir ke air ini. Ya. Untuk ayat-ayat ruqyah tentang sihir, silakan baca nanti di bio-nya, baca di keterangan ya di YouTube ini. Boleh nanti silakan lihat, saya akan share. Nah, setelah kita membacanya, maka bisa digunakan untuk minum tadi ya. Bisa digunakan untuk meruqyah ruangan ya. Dengan memasukkan ke dalam alat penyemprot ya. Apa saja alat penyemprot itu dimasukkan ke dalam, kemudian disemprotkan ke sudut-sudut ruangan. Ya, sudut-sudut ruangan karena bangsa jin itu suka tinggal di sudut-sudut ruangan. Semprotkan sudut-sudut ruangan. Bisa juga digunakan untuk pel ya. Ambil ember, masukkan ayat yang sudah diruqyah, sebaiknya jangan air minum ya, sayang. Air biasa saja, taruh di ember, kemudian ruqyah dengan bacaan tadi dengan cara tangan dimasukkan ya. Untuk menghubungkan air ruqyah tadi, tangan dimasukkan. Boleh juga setelah itu ditiupkan, boleh juga. Nah, setelah itu baru kemudian dipel ya, pakai alat pel yang bersih. Ya, karena ayat-ayat Quran ya, ayat pel yang bersih. Kemudian pellah semua lantai ruangan yang ada gangguan-gangguan setan. Ya. Untuk mandi bagaimana? Untuk mandi masukkan air yang sudah ruqyah tadi ke dalam ember. Kemudian gunakan untuk mandi. Lebih baik mandinya itu berendam dengan air yang diruqyah, bukan pakai gayung ya, tapi berendam. Ya, kita merendamkan diri. Lebih bagus lagi kalau air yang akan diruqyah itu terlebih dahulu dikasih daun bidara 7 helai atau kelipatannya ya, kelipatan 7, 14, kemudian 21, secukupnya. Bagaimana bisa digunakan air untuk mandi itu dengan daun bidara. Lebih bagus lagi kalau juga dicampur lagi dengan garam gunung Himalaya ya, atau disebut dengan garam Himalaya. Ya, itu garam untuk obat juga ya. Itu bisa dicampur, jadi ada daun bidaranya, ada garam Himalaya. Nah, silakan. Setelah itu baru berendam, atau kalau nggak bisa berendam karena tidak terbatasnya alat, bisa juga pakai gayung ya, disiram ke seluruh badan. Nah, ini tips bagaimana menggunakan air ruqyah, manfaatkan air ruqyah untuk kita menterapi diri kita masing-masing. Insya Allah yang paling terpenting adalah keyakinan kita kepada Al-Quran, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian, bisa mencobanya nanti di rumah dan diberikan Allah kesehatan ya. Jadi bisa digunakan air ruqyah ini untuk diri pribadi, untuk keluarga, untuk sahabat ya, dengan niat mensehatkan tubuh kita dengan air ruqyah. Dan dengan pembiasaan ruqyah pribadi itu bagian daripada wujud keimanan kita. Jadi salah satu ciri orang-orang beriman, dia meruqyah dirinya sendiri. Ya, kenapa? Karena dengan meruqyah diri sendiri dia tambah dekat dengan Allah, tambah dekat dengan Al-Qur'anul Karim. Karena dia menjadikan Al-Qur'an sebagai hudan, sebagai petunjuk, menjadikan Quran sebagai penawar. Mudah-mudahan ada manfaatnya, sahabat-sahabat sekalian. Kalau ada pertanyaan silahkan bertanya di kolom komentar, nanti saya akan jawab lewat video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.